Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat sekali. Oke, langsung aja ya ke materi kecerdasan emosi ya. Lanjut di sebaliknya. Apa itu emosi? Siapa yang mau jelasin tentang emosi? Oke. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu dalam hal ini termasuk pula perilaku pelajar. Jadi apa yang bisa kalian simpulin tentang emosi dengan bahasa kalian sendiri? Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Apa? Ya, yang apa biasanya kalian kalau lagi sedih, bahagia, ya. Nah, itu namanya emosi, yaitu Ekspresi diri. Ya, ekspresi diri yang merupakan faktor dominan apa yang ada di Tingkah laku diri kalian yang mempengaruhi tingkah laku itu ya. Dalam hal ini termasuk perilaku belajar ya. Learning yaitu belajar ya, karena hidup itu terus belajar. Selanjutnya ya, mengenali jenis-jenis emosi dalam tubuh ya. Ada apa aja? tenang, marah, mengantuk, sedih, senang, cemas, malu, capek, terkejut, bangga, sakit, dan takut. Takut ya. Coba emosi apa yang ada di kalian saat ini? Tenang, Anis, ayo Anis. ngantuk, Apa? Anis malu, shy. Uman apa man? ngantuk, Ngantuk. Oh, ngantuk. Nabila apa Nabila? Senang. Oh, lagi senang. Teteh lagi apa teh? Oh, lagi tenang ya. Iya, gambar ya. Yuk, sebaliknya. Nah, di situ ada penjelasan dari seorang ahli, Daniel Goleman, ya, mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati orang lain, yaitu dapat berempati ya. Jika seseorang tersebut pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati orang lain, itu disebutnya kita itu bisa berempati ya. Kemudian orang yang memiliki tingkat emosionalitas yang baik akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. Biasanya disebutnya apa tuh namanya, pandai bergaul ya, memiliki koneksi teman-teman yang banyak ya. Kemudian selanjutnya kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosi adalah kemampuan memahami dan memotivasi diri. Menggunakan dan mengelola emosi diri sendiri untuk apa? Untuk memotivasi diri, untuk bertahan, menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan-dorongan ya, dorongan-dorongan hati, kemudian juga tidak melebih-lebihkan ya, tidak terlalu berlebihan ketika senang ataupun sedih. Kemudian mampu juga mengatur suasana hati ya, juga bisa mengurangi beban stres ya. Nah, itu kalau kalian sudah memiliki kecerdasan emosi ini, kalian akan mampu menghadapi semuanya ya. Kemudian kalian juga berempati ya, bisa memiliki kemampuan berpikir dan berempati. Selanjutnya aspek-aspek kecerdasan emosional ya menurut Goleman. Nah, yang pertama itu ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu, atau kita biasa sebutnya
self awareness ya. Nah, kesadaran diri ini kalian mampu mengenali jenis-jenis emosi yang ada di tubuh kalian ya. Berarti kalian peka terhadap perasaan diri sendiri, yaitu ketika kalian sedang sedih, sedang marah, sedang capek ya, sedang stres ataupun emosi yang lainnya yang ada di tubuh kalian. Kalian mampu mengenalinya ya. Mampu cepat sadarnya, oh iya saya lagi sedih, oh iya sekarang saya lagi senang ya. Kemudian ada pengaturan diri atau self regulation ya. Kalian ketika sudah mengenali emosi yang ada di diri kalian, kalian berarti akan mampu untuk mengelola emosi diri kalian ya. Ketika kalian sedang marah, kalian akan mampu mengendalikannya ya. Tidak berkata kasar ataupun sampai bertindak melempar barang kayak gitu ya. Jadi kalian ketika kalian memiliki pengaturan diri atau kalian bisa mengelola emosi ya, kalian akan terhindar dari tindakan-tindakan negatif ya. Kemudian ada motivasi. Nah, motivasi itu kita bisa menyemangati diri kita dengan apa? Dengan harapan ya, harapan dan cita-cita yang dituju. Kemudian ada juga empati ya, yaitu mengenali emosi orang lain. Ketika kita sudah mengenali emosi diri kita dan juga orang lain, maka kita itu akan berempati. Nah, biasanya orang yang berempati ini akan mudah disenangi orang lain ya. Karena apa? Karena mereka senang ketika mereka itu dimengerti oleh kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada social skill, di mana kita itu bisa membina hubungan ya. Hubungan apa? Hubungan sosial ya. Bagaimana kalian berinteraksi dengan sesama manusia ya. Orang yang memiliki kecerdasan emosi itu akan mampu membina hubungan ya, akan pandai bergaul ya, memiliki banyak teman ya. Jadi kecerdasan emosi ini bermanfaat buat kalian ketika kalian datang ke suatu tempat ya. Kalian akan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar ya. Kalian bisa lebih menjadi orang yang mudah bergaul gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan emosional tinggi dan rendah ya. Kecerdasan emosi tinggi itu mampu mengendalikan perasaan ya. Mampu mengendalikan perasaan, entah itu marah, sedih, senang ya. Tidak bertindak secara agresif ya, lebih tenang. Kalau orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu lebih tenang ketika menghadapi suatu masalah ya. Tidak buru-buru mengambil keputusan ya. Kemudian juga memiliki kesabaran ya. Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tentunya akan sabar dalam menghadapi setiap permasalahan ya. Kemudian akan memikirkan akibatnya ya, sebab akibat. Kalau aku begini nanti besoknya bakal gimana gitu kan. Selalu memikirkan akibat atau konsekuensi yang akan diterima. Kemudian ada juga berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya ya, yaitu tadi mudah untuk memotivasi diri, optimis ya, semangat bahwa kita tuh bisa mencapai tujuan ya. Jadi kita selalu optimis ya. Kemudian ada menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain ya, itu juga perlu. Kemudian ada kecerdasan emosi yang rendah, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya ya. Itu bertindak secara agresif namanya. Kemudian tidak sabar, selalu inginnya
wah langsung aja cepat-cepat atau buru-buru ya. Kemudian orang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah itu biasanya pemarah, mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Kemudian mudah putus asa karena tidak semangat ya, tidak adanya harapan. Kemudian kurang peka terhadap perasaan diri sendiri, biasanya mengabaikan perasaan yang ada di diri kita ya. Selanjutnya ada cara meningkatkan kecerdasan emosional ya. Yang pertama nih apa nih, ada refleksi, yaitu terima segala emosi yang sedang dirasakan ya. Pertama itu ada terima segala emosi yang sedang dirasakan. Contohnya itu ketika kita sedang sedih atau marah, terima aja dulu, oke nggak apa-apa saya sedang marah karena apa, sebutin, karena Anissa main sama orang lain gitu kan ya teh. Misalkan kan kalian bisa berduaan gitu, terus tiba-tiba Anisnya main sama orang lain, marah, nggak apa-apa. Nanti kan ketika kalian sudah mengenali emosi yang ada di kalian sendiri, kemudian kalian tahu sebabnya karena apa, nah kalian akan bisa melatih emosi atau kalian bisa mengelola emosi di diri kalian. Kemudian apa? Lakukan tindakan yang sesuai. Oh ada ini dulu, mengetahui emosi apa yang sedang dirasakan ya. Kita bisa mengetahui emosi kita, kemudian kita mengelola, kemudian kita baru bisa melakukan tindakan apa yang sesuai dengan keadaan. Misalkan kita lagi marah ya, kita lagi marah, terima dulu emosi yang ada di diri kita. Oh iya saya lagi marah. Kemudian kita pikir dulu, kita tuh tahu nggak marah karena apa, sebabnya apa gitu tuh. Kalian cari dulu penyebabnya apa gitu. Oh karena saya tersinggung karena ucapannya teman gitu. Kemudian kalian diolah lah ya, mengendalikan emosi kalian agar tidak terlihat ketika kalian sedang marah ya. Nah ketika kalian sudah mengelola emosi itu dengan baik, maka kalian akan mampu apa, membuat tindakan yang tepat gitu, nggak agresif. Jadi kalian tidak ceroboh. Misalkan kalian tersinggung sama ucapan teman kalian, kalian nggak akan mudah terpancing gitu kan. Tentunya kalau misalkan orang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah pasti akan disautin ya, lu mah jelek, wah pasti gua berantem. Kalau orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi, kalian terima dulu, ya nggak apa-apa saya nggak cantik, saya jelek, terus kenapa, apa masalahnya buat kamu gitu kan. Kalian bisa apa namanya, melawannya ya dengan apa, dengan perasaan yang tenang ya, tidak gugup, tidak marah ya. Jadi kalau orang yang punya kecerdasan emosi ini akan membuat seseorang itu lebih menghargainya ya, lebih merasa senang ya. Karena apa? Karena mereka tuh, oh iya nih teman saya tuh mengerti perasaan apa yang sedang saya rasakan gitu. Jadi kecerdasan emosi itu sangat bermanfaat di kehidupan ya, apalagi kalian masih remaja. Masa-masa remaja itu masa-masa yang indah ya, masa-masa yang apa namanya, mudah terbawa oleh arus ya. Misalkan lagi trennya ini kalian ikutin, lagi trennya apa kalian ikutin. Nah, itu masa-masa remaja, wajar, nggak apa-apa kalian seperti itu. Tapi kalian juga ya perlu membatasi diri ya, perlu dikelola ya diri kalian. Nah salah satunya itu dengan kecerdasan emosi. Kalau kalian memiliki kecerdasan emosi, nah hidup kalian itu akan lebih bahagia ya, karena satu, kalian memahami apa yang kalian rasakan, kalian menerima diri kalian, menerima kekurangan dan kelebihan di diri kalian ya. Kemudian orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi juga akan memberikan pengaruh baik ke orang lain. Kalian akan mendapatkan kesan yang baik ya, oh iya si Ama baik gitu, maksudnya orangnya gak gampang marah, enak buat diajak ngobrol gitu kan, mudah bergaul.
suka senyum tuh ya. Kalau orang yang punya emosi, kecerdasan emosi yang tinggi itu, yaitu kalian bisa diterima atau mudah diterima di masyarakat ya, karena kalian memiliki kecerdasan emosi itu ya. Jadi nggak malu-malu, nggak ceroboh juga, nggak pengarang juga ya. Kalian bisa mengelolanya dengan baik. Sampai sini, apa yang kalian pahami tentang materi kecerdasan emosi ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Tidak. Kalau materi Iya. Kasih nih, Iya, ini kan masa materinya bakal kalian terapin juga gitu, manfaat buat kalian. Apa bermanfaat karena agar hidup menjadi lebih bahagia dan tidak memiliki banyak masalah. Oke, tepuk tangan. Ada lagi nggak? Man, apa kesimpulannya Man? Gak masuk. Gak masuk? Oh, Man lagi Ngantuk. ngantuk. Nggak apa-apa. Teh apa teh? Gak apa-apa. Ininya senangkapnya teteh apa? Tentang emosi. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Gak apa-apa. Ayo, Man dicontoh. Kesimpulannya agar kita bisa mengekspresikan diri sendiri lebih tenang, dan tidak ceroboh karena kita memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kalau kita memiliki kecerdasan emosi ya, kita itu akan lebih tenang ya ketika menghadapi suatu masalah, ketika kita berinteraksi dengan orang banyak ya, itu jadi membantu kita untuk apa? Lebih tenang ya. Ketika kita marah, kita nggak marah-marah, tapi kita lebih tenang, marahnya elegan ya. Marahnya nggak buat orang takut ataupun ikut marah juga, tetapi akan membuat orang itu menghargai kita. Oh iya, tadi orang itu tersinggung dengan ucapan saya. Nah, nanti bakal apa? Bakal saling memaafkan kayak gitu ya. Jadi perlu kecerdasan emosi. Kalian nih harus kenal sama emosi yang ada di diri kalian ya. Jadi kalian tidak stres ya. Stres karena tugas, karena lingkungan pertemanan kalian seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengelolanya dengan baik ya. Kalian bisa menerima keadaan diri sendiri ya. Jadi kalian bisa memahami keadaan orang lain juga, sehingga muncul empati. Ketika kalian sudah berempati, kalian akan bisa membangun hubungan ya. Hubungan yang nggak usah terlalu besar, hubungan kecil aja dulu, sama keluarga, kemudian sama teman, kemudian baru teman sekelas, kalian bawa kemana-mana kayak gitu. Jadi kalian mudah bergaul, easy going, mudah kemana-mana, bisa masuk ke pergaulan aja, tentunya dengan dibatasi ya. Sekian materi dari dekan ya. Makasih udah meluangin waktunya. Semoga apa yang dekan sampaikan hari ini itu bermanfaat buat diri kalian ya, diterapin di kehidupan kalian ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman. Ini nggak masuk lagi dia. Masuk, dipantau, Masuk lah. dipantau.